Haleluya, Shalom, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung. Dan hari-hari belakangan ini banyak sekali video di YouTube kita lihat yang membahas mengenai Tritunggal. Karena keluarnya satu pendeta besar yang seorang apologet dari gereja besar di Indonesia, gereja Bethel Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Yosua Tewu. Dan dia mengatakan dia bukan pendeta lagi sekarang, ya kan, karena dia bukanlah orang yang percaya kepada Tritunggal. Padahal Tritunggal itu ada di Alkitab, ya kan, konsepnya ada di Alkitab, ya kan. Tetapi memang istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, namun konsepnya, pengajaran bahwa Allah itu hakikatnya satu, namun pribadinya tiga, itu ada di Alkitab. Namun hari ini saya mau terangkan bahwa yang pertama sekali yang harus kita pahami, Allah itu Esa. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mengatakan dengan sangat jelas bahwa Allah itu Esa. Dan video ini bukanlah untuk menyerang Bapak Yosua Tewu. Mengapa? Karena saya pada awalnya penggemar beliau. Saya terinspirasi dari beliau karena dia mempunyai jiwa apologet yang luar biasa dan dia mempertahankan ajarannya. Mungkin itu yang dipahaminya sesuai dengan yang ia dapat, dan saya bangga terhadap beliau karena beliau mengatakan berdoa untuk gereja Bethel Indonesia, itu gereja yang ditinggalkannya, supaya Tuhan yang memberikan pewahyuan, ya, maksudnya Tuhan yang membukakan rahasia ini juga, membukakan ajaran ini juga. Atau mungkin gereja Bethel Indonesia juga berdoa untuk dia, kalau apabila dia salah, dia kembali kepada jalan yang benar. Bagian kita bukanlah menghakimi, bagian kita bukanlah menuduh dia bahwa dia sesat, menuduh dia bahwa dia bidat. Saya tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Yang bagus, mari kita klarifikasi apa ajaran kita, apa yang ada di Alkitab. Nah, hari ini saya coba terangkan bahwa Allah itu Esa. Memang Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, ini adalah syahadatnya orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan yaitu perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru dituliskan dalam Markus 12 ayat yang ke-29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu adalah Esa. Tuhan itu adalah satu, Esa. Amin. Jadi kalau ada tuduhan yang mengatakan bahwa orang Kristen menyembah tiga Tuhan, jelas itu adalah tuduhan yang salah. Jelas itu adalah tuduhan yang palsu. Jelas itu adalah tuduhan yang sesat. Kenapa? Karena Alkitab kita dengan jelas menuliskan bahwa Tuhan itu Esa. Dan perintah Tuhan dalam Keluaran 20, mari kita baca Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga, saya bacakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan sendiri mengatakan pada awalnya kepada orang Israel, tapi juga kepada kita semuanya, supaya kita tidak menyembah Allah lain. Hanya Tuhan yang disembah. Hanya Tuhanlah saja yang harus kita sembah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak mau diduakan. Dengarkan baik-baik, Tuhan saja nggak mau diduakan. Diduakan aja Tuhan nggak mau, apalagi ditigakan. Jadi jelas Allah itu Esa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, istilah Tritunggal itu memang bukan dari Alkitab, tapi konsepnya, konsep daripada Tritunggal itu ada di Alkitab. Di mana itu? Nah, kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dituliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita itu di situ huruf besar, itu melambangkan ketritunggalan, yaitu siapa? Tuhan itu sendiri, firman-Nya dan juga rohnya. Baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita. Jadi jelas, manusia pun diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebagaimana juga kita ada tiga, tapi satu. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Namun kita satu hakikat, yaitu manusia. Dan kita memiliki satu pribadi. Itu bedanya kita dengan Tuhan. Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tapi Tuhan, satu hakikat dan sebagai Allah, dan memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Nah, kemudian itu diteguhkan dalam perjanjian baru. Dalam Matius pasal yang ketiga pada waktu pembaptisan Yesus. Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ingat baik-baik, ada roh Allah, yaitu Roh Kudus, yang berupa burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ada Yesus yang selesai dibaptis, dia keluar dari air. Ada Yesus, kemudian ada roh Allah yang seperti burung merpati. Dan juga ada suara dari langit, itu suara Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Loh, kenapa ada roh Allah, lalu kenapa lagi ada Allah Bapa? Mari kita baca dalam Yohanes pasal yang keempat. Di sini dijelaskan bagaimana bahwa Tuhan itu adalah roh. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh itu tidak terbatas, kita tidak bisa melihat, kita nggak bisa tahu bagaimana rupanya Tuhan itu. Namun ingat baik-baik, ada suatu kiasan atau dibuat Tuhan itu. Kalau kita lihat, kita baca dalam kitab, Tuhan itu ada tangannya, Tuhan itu berjalan bersama kita, ada kakinya, berarti kan itu hanyalah penggambaran bahwa Tuhan itu supaya kita bisa mengerti tentang Tuhan. Karena apa? Karena otak kita sebagai manusia, tentu kita akan menggambarkan, ya, mendeskripsikan Tuhan itu seperti kita. Apalagi dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengannya. Ya, kalau ikan, sebagaimana ikan, kalau dia bisa berpikir, kalau ikan itu punya otak, maka dia pasti menggambarkan Tuhan itu seperti dia. Tapi sebenarnya Tuhan itu nggak seperti dia. Tuhan itu juga nggak seperti kita manusia. Karena apa? Karena Tuhan itu ya Tuhan. Dan saya nggak bisa mendeskripsikan bagaimana Tuhan itu, karena dia adalah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa ajaibnya. Hikmat dan tak terselami. Tidak ada kita yang bisa menyamai Tuhan. Nah, jadi jelas bahwa Tuhan itu roh, dan roh itu tidak terbatas. Lalu, yang selalu menjadi awal daripada pembahasan Tritunggal, itu biasanya dalam Matius 28 ayat 20. Ayat 19, di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Namanya ada berapa? Ada satu nama. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi bukan 3 nama. Ya, ada yang berpikir ini 3 nama, atau ada yang berpikir ini, sebagaimana misalnya besi lah kita contohkan, ya kan. Besi itu bisa menjadikan pedang, pisau, atau parang. Apakah pedang, pisau, parang ini sama? Tidak. Tapi apakah mereka terbuat dari besi? Iya. Nah, jadi ini sebenarnya ada banyak sekali perumpamaan mengenai Allah Tritunggal, namun tidak ada perumpamaan, tidak ada penjelasan yang sangat sempurna menjelaskan mengenai Tritunggal ini. Ya, jadi konsep Tritunggal itu ada di Alkitab. Lalu kenapa kok bisa Allah itu bisa jadi manusia? Iya. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Pada awalnya dalam perjanjian lama, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Yahweh. Yahweh itu bukanlah nama untuk disebut, bukanlah untuk nama dipanggil. Karena itu hanyalah melambangkan eksistensi daripada Tuhan itu. Nama yang dipanggil itulah nama Yesus Kristus ketika ia menjadi manusia. Ya, mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 1, 2, 3 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pada mulai adalah firman, firman itu menjadi manusia. Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus. Dan dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ingat baik-baik, firman itu adalah melambangkan identitas. Firman itu melambangkan keberadaan. Amin. Ketika saudara menonton YouTube saya ini, saya tidak ada bersama dengan saudara di situ. Betul? Saya tidak ada bersama saudara di depan saudara. Tetapi perkataan saya ada. Betul? Tetapi perkataan saya ini ada, itu melambangkan diri saya, bahwa Willy Marpaung yang sedang berbicara. Itu sebabnya firman Allah itu
Masalahnya begini, saya bukanlah Allah dan saya tidak maha kuasa. Firman saya, kata-kata saya tidak bisa jadi manusia. Tapi firman Allah bisa menjadi manusia. Nah, mari kita baca dalam Yesaya 55 ayat 11. Jadi kalau kita lihat Alkitab, itu semuanya berkesinambungan, berhubungan. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman itu, perkataan Tuhan itu menjadi manusia dalam rupa Yesus, dan ia tidak akan gagal, yaitu sebagai karya penyelamatan di kayu salib. Ingat baik-baik, Allah Tritunggal itu berbicara mengenai doktrin Allah, yaitu teologi ya. Dan kita nggak bisa melihat sepenuhnya. Saya tidak bisa mendeskripsikan sepenuhnya. Engkau tidak akan puas dengan penjelasan saya ini. Tapi ingat baik-baik, kita berbicara mengenai Tuhan. Kita berbicara mengenai Allah. Dan Allah itu pencipta kita. Dan kita adalah ciptaan. Ciptaan tidak akan lebih hebat daripada penciptanya. Ciptaan tidak akan lebih jago daripada penciptanya. Pencipta kita tahu tentang kehidupan kita. Pencipta kita tahu semua tentang sistem yang ada pada hidup kita. Tetapi ciptaan, yaitu kita manusia, tidak akan pernah tahu selama kita dunia ini semuanya tentang pencipta kita. Kita nggak akan pernah mengerti semuanya. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi manusia nggak bisa selami bagaimana pekerjaan Allah, bagaimana Allah yang adalah Tuhan itu datang menjadi manusia, firman menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit naik ke sorga, lalu mengutus Roh Kudusnya untuk selalu menyertai kita, untuk menjadi penolong kita. Nah, dan satu lagi saya akan bacakan dari Ulangan 29 ayat 29. Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Bagian kita bukanlah memperdebatkan, oh, apakah Allah Tritunggal yang benar, apakah Allah yang esa, yang cuma tunggal ya kan, mutlak tunggal yang benar ya kan. Bagian kita adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan penginjilan. Bagian kita bukanlah sibuk berdebat, bagian kita bukanlah sibuk ngomong sana sini, ujar-ujaran kebencian ya kan. Karena saya banyak YouTuber Kristen ya kan, yang kalau misalnya mau mengkritik satu hamba Tuhan yang lain, kalau mau mengkritik atau mengklarifikasi ajaran pendeta lain seperti pendeta Yosua Tewu ini, tidak usahlah pakai kata-kata yang kasar ya kan. Ingat itu baik-baik bahwa kita mempunyai hukum kasih. Kita punya hukum kasih. Hukum yang adalah hukum Kristus itu adalah kasih. Jadi kalau memang bapak-bapak pendeta dan YouTuber Kristen mau mengklarifikasi suatu ajaran, janganlah terlalu kasar dalam berkata-kata. Tapi tolonglah, mari kita elegan. Amin. Jangan sampai kita yang seagama ini jadi pecah juga. Tapi mari kita membangun, dan mari kita saling mendoakan sehingga kebenaran itu disingkapkan. Amin. Kalau saudara mau tahu lebih banyak tentang Tritunggal, nanti di sorga tanya Tuhan. Saya berharap informasi ini tentu nggak akan puas bagi saudara, karena kita ciptaan. Ingat baik-baik, karena kita ciptaan. Tapi bagian kita percaya. Amin. Dan untuk mungkin saudara-saudari yang bukan dari agama Kristen, percayalah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin engkau yang tidak percaya Yesus, yang bukanlah Kristen, Tuhanmu kau bisa mengerti, Allahmu bisa kau mengerti, dan kau bangga dengan itu. Dan kau menghina kekristenan, mengatakan Allahnya orang Kristen gak masuk akal. Ya memang Allahnya kami gak masuk akal karena Dia Allah. Amin. Kami tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah kami. Willy Marpaung tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah Willy Marpaung. Amin. Teolog-teolog Kristen, profesor-profesor teologi Kristen, pastilah tidak bisa menyempurnakan ajaran mereka tentang kealahan.
Saya dan kami semuanya orang Kristen tidak mengerti banyak tentang Tuhan kami. Tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang Tuhan kami. Tapi Tuhan kami yang tidak bisa kami mengerti itu mengerti semua tentang hidup kami. Tuhan kami yang tidak bisa kami pahami semuanya itu paham akan keadaan kami. Dan Dia mau menolong hidup kami. Dia mau membukakan jalan dalam hidup kami. Dia mau membantu kami dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Karena Tuhan kami itu baik. Itu sebabnya percayalah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan mari kita semuanya umat Tuhan bersatu. Jangan ada pecah belah gara-gara ajaran ini. Karena ini bukan untuk diperdebatkan. Amin. Salam hormat dari saya, Willy Marpaung. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan juga tekan tanda loncengnya sehingga YouTube channel ini bisa semakin berkembang. Dan juga bisa membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga memberitakan Injil Tuhan sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.